Selamat siang teman-teman, dengan saya Margarita Mariana Lida, NIM 160308003, semester 9, kelas reguler sore, jurusan Sosiologi, mata kuliah Sosiologi Terapan. Buku ke-15 ini berjudul Teknologi Informasi dalam Demokrasi. Buku ini ditulis oleh Alan F. Westen. Pemerintah kota adalah bisnis besar. Seperti bisnis, pemerintah kota kompleks dan beragam. Setiap tahun berurusan dengan sejumlah besar uang. Dan setiap hari administratornya harus membuat ratusan keputusan. Dan seperti pengusaha, administrator kota harus memiliki kemampuan yang cukup informasi dan jenis informasi yang tepat untuk membuat keputusan mereka dengan cepat, efektif, dan bermakna. Dalam beberapa dekade mendatang, lebih banyak lagi yang akan dihabiskan dan lebih banyak lagi yang akan dikeluarkan dilakukan untuk membuat Detroit menjadi kota yang aman, layak, dan indah untuk ditinggali dan bekerja. Untuk menjalankan program pembaruannya secara efektif agar memaksimalkan semua dana yang tersedia, tenaga kerja, dan pengetahuan, Detroit harus mengumpulkan sedikit data tentang orang-orangnya dan bangunannya. Sistem atau pemrosesan data elektronik mungkin paling sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika sumber daya yang sesuai telah diidentifikasi, bentuk individu dan prosedur porting dirancang untuk setiap jenis data mentah. Sebuah sistem aliran dikembangkan yang menjabarkan langkah-langkah individu yang akan terjadi diambil dari titik pengumpulan data hingga penggabungan akhir data di komputer. Sementara berbagai program komputer sedang berlangsung ditulis di Wayne State University. Konsultan kami bertindak dalam manajemen kapasitas. Terminal permintaan adalah elektromekanis perangkat yang mungkin terletak agak jauh dari file yang dioperasikan komputer, namun menyediakan sarana untuk memperoleh informasi file. Operasi terminal kunci erator dalam permintaan ke komputer melalui saluran telepon biasa. Komputer segera mengambil informasi dari memorinya dan mengirimkan tanggapan melalui baris yang sama untuk ditampilkan di terminal. Data yang disediakan oleh terminal sama dengan yang dikirimkan sebelumnya melalui bentuk tercetak atau komunikasi telepon suara. Pertanyaan ini terminal terletak di pengumpulan identifikasi dan pemrosesan kasus kantor Departemen Kesejahteraan serta identifikasi dan penagihan kantor pusat medis. Terminal tambahan terletak di Departemen Kesehatan dan Percobaan. Sistem informasi menyelidiki data berikut. Yang pertama, informasi identifikasi orang, nama, tanggal, dan negara lahir, nomor keamanan sosial,
hanya untuk identifikasi nama lain untuk orang tersebut. Departemen wilayah yang memiliki informasi tentang orang tersebut. Yang kedua, informasi orang kesejahteraan, nama kasus, nomor seri kasus, unit anggaran keluarga, bendera dihentikan, tanggal tutup, kelayakan medis, nomor orang, jenis bantuan dan distrik. Informasi kasus kesejahteraan semua orang dalam satu kasus, yaitu nama kasus, nomor, kabupaten dan unit anggaran keluarga, tanggal tutup, tanggal kontrak, terakhir alamat penerimaan pembayaran departemen yang berpartisipasi. Pekerja sosial di masa depan akan menggunakan terminal penyelidikan untuk menentukan apakah seseorang dikenal oleh departemen atau agensi county lain, dan untuk mengambil informasi yang dipegang oleh departemen lain. Pertukaran ini, informasi antara departemen akan paling efektif mengurangi biaya. Operator terminal komputer juga dapat menjawab telepon ulang pencarian informasi kesejahteraan dari dokter, sekolah, apoteker, dan lain-lain lebih cepat dan akurat dari sebelumnya. Sistem informasi logik menyediakan sarana untuk pihak seperti kesejahteraan untuk secara hati-hati mengontrol akses ke pembentukan. Ini akan terus menjadi tanggung jawab masing-masing departemen untuk menjamin bahwa terminal informasi digunakan oleh orang yang berwenang, dan itu orang-orang ini sangat paham dengan kebijakan tentang informasi yang dirilis. Ketentuan kebijakan ini sekarang berlaku dan akan terus digunakan sistem informasi berbasis komputer. Tekanan pertumbuhan penduduk dan peningkatan volume informasi dan catatan publik telah memaksa pemerintah dan bisnis untuk mengembangkan metode yang lebih efektif memproses, menyimpan, dan menangani informasi. Sistem informasi total Santa Clara County akan di masa depan beberapa tahun. Departemen County akses langsung ke perusahaan kumpulan informasi Patriset. Ketika volume data ini meningkat, sumber daya kabupaten yang berharga masuk bentuk sistem informasi diwujudkan. Sistem ini akan berkurang biaya layanan pemerintah dengan memungkinkan pengumpulan informasi hanya sekali dan kemudian membentuknya tersedia untuk departemen lain di atas penyelidikan. Upaya duplikasi sekarang diperlukan oleh banyak departemen dieliminasi. Sistem informasi total Santa Clara County hanyalah pengumpulan dikumpulkan oleh semua departemen county dari semua informasi yang umum digunakan kawin. Setiap departemen dan fungsi akan saling menguntungkan dari kerja dan mendukung dari semua yang lainnya. Hasilnya akan meningkatkan efisiensi dan layanan kabupaten yang lebih baik
dengan biaya lebih rendah. Mengenai privasi individu dan sistem informasi komputer, itu tampaknya adil dan tak terhindarkan dalam masyarakat demokratis, bahwa warga negara harus dibayar beberapa hak dasar mengenai informasi pribadi yang menjadi tercemar. Legislasi harus memberikan setiap warga negara hak untuk memperoleh salinan cetak dari file komputer manapun yang berisi informasi pribadi. Warga negara juga berhak mendapatkan daftar organisasi atau individu yang telah menanyakan informasi pribadi semacam itu. Evaluasi upaya UPO dan publik dan swasta lainnya, instansi yang menangani masalah sosial diharapkan sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan informasi terus-menerus dan diperbaharui mengenai insiden dan distribusi masalah sosial di kota. Yang kedua, pisahkan dan identifikasi area masalah. Yang ketiga, kembangkan indeks perubahan sosial yang luas. Yang keempat, menghasilkan informasi substantif tentang daya tangkap dan kegunaan lembaga dan badan publik. Yang kelima, mengembangkan informasi substantif tentang dampak UPO program pada populasi sasaran. Yang keenam, menentukan dampak UPO terhadap kebijakan badan publik, pemerintah, dan institusi. Secara sistematis, menghubungkan kegiatan berbagai instansi dalam rangka memprediksi kemungkinan dampak perubahan di salah satu dari mereka pada pengoperasian sistem total sehubungan dengan konsekuensinya populasi sasaran. Untuk itu perlu adanya program penelitian evaluatif untuk memiliki informasi yang sistematis, tidak hanya mengenai program dan operasi UPO, tetapi juga operasi berbagai lembaga di satu sisi dan status populasi sasaran di sisi lain. Beberapa tujuan yang paling menonjol dari UPO atau Unit Planning Organisasi adalah: yang pertama, perubahan kelembagaan. Yang kedua, perbaikan kemiskinan melalui layanan langsung. Yang ketiga, organisasi orang miskin. Yang keempat, mobilisasi orang miskin di sekitar masalah. Yang kelima, mengurangi kenakalan. Dengan demikian, tugas analisis program di kota lebih sulit daripada di kota pemerintah lain. Itu dibuat lebih sulit oleh kekhususan kota, oleh keterusterangan hubungan antara mereka yang bertanggung jawab atas kebijakan ulang, responsibility, dan penduduk, dan dengan tugas gabungan dari pengeluaran dan pajak ketika sumber pendapatan sangat dibatasi oleh otoritas kapasitas perpajakan dan pinjaman.
Sekian presentasi dari saya untuk tugas review buku ke-15. Terima kasih. Selamat siang.